Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Akademi Milimeter, channelnya matematika. Kali ini kita akan membahas koordinat Kartesius part yang kedua. Nah, di soal yang pertama yang akan kita bahas di sini ada jika koordinat titik A, B dia bilang terletak di kuadran 4, maka B, A terletak di kuadran berapa? Nah, bagaimana kalian menjawab pertanyaan ini? Jadi intinya gini. Kalau ada soal dia misalkan A, B di sini ya. Jadi kamu harus permisalan ya. Yang pertama biar nggak bingung ya, di bab koordinat Kartesius biar nggak bingung selalu membuat gambar saja, tidak apa-apa ya. Misalkan titik A, B terletak di kuadran 4. Kuadran 4 itu di mana? Kuadran 4 itu ini kuadran 1, 2, 3 dan kuadran 4. Kuadran 4 ada di sini ya. Kuadran 4 itu di sini X-nya positif ya. X positif, Y-nya negatif. Nah, ini adalah sumbu X positif dan ini adalah sumbu Y negatif yang membatasi kuadran 4. Di soal dia bilang A-nya itu X. Jadi A-nya itu sebagai X ya. B-nya sebagai Y. Jadi di sini bilangan berapapun, anggap aja bilangan berapapun, yang penting positif A-nya ya. Misalkan 4. B-nya bilangan berapapun yang penting dia negatif. Misalkan -1. Nah ya. Sekarang dibalik menjadi titik B, dia bilang ya. Dibalik menjadi titik B. B-nya di depan nih, B-nya di depan. B-nya berapa di sini? B-nya -1. Kita taruh B-nya -1, A. A-nya berapa? A-nya 4. A-nya 4. Jadi titik B -1,4. -1,4 X-nya negatif. B-nya atau Y-nya positif ya. Y positif. Di kuadran berapa X negatif dan Y positif? Nah, ini kita lihat X negatif, Y positif. Dia ada di kuadran 2. Berarti jawabannya kuadran 2. Oke. Kita lanjut. Soal yang selanjutnya di sini diketahui garis M melalui titik A -6,4 dan B 10,4. Posisi garis M terhadap sumbu X. Posisi garis M terhadap sumbu X. Di sini kita memerlukan buku berpetak ya biar lebih mudah. Kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu Y dan yang ini sumbu X. Titik A -6,4, X-nya -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini -6. Y-nya 4. Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Y-nya 4. Berarti titik A ada di, kita garis ya, set. Nah, dia ketemu di sini ya. Berarti titik A ada di sini. Ini adalah titik A. Oke, kita lanjut ke titik B-nya. Titik B-nya 10,4. X-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10,4. 4-nya di sini tadi ya.
Nah, 4 ketemu 10. Oke, berarti di sini adalah titik B. Nah, kita sudah dapat ya titik A dan titik B. Dia bilang titik A dan B itu adalah garis M. Kita garis dari A ke B. Nah, ini adalah garis M. Posisi garis M terhadap sumbu X adalah, nah sekarang kita sudah tahu ya, karena garisnya sudah digambar, maka kita bisa jawab bahwa garis M dan garis X adalah sejajar. Ya, kenapa sejajar? Karena jarak dari pangkal dan ujungnya ya selalu sama. Jaraknya tidak berubah. Jaraknya selalu sama. Di sini jaraknya 4 kotak. Di sini juga 4 kotak. Dan jika diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Itulah garis yang sejajar. Soal selanjutnya di sini ada diketahui titik K 6, min 10, titik L min 12,8, titik M 11,2 dan titik N min 3, min 5. Koordinat titik L terhadap titik N. Koordinat titik terhadap titik yang lainnya. Masih ingat cara mengerjakannya? Seperti di video part yang pertama ya. Berarti di sini tinggal titik L dikurang titik N. Titik L-nya berapa? Titik L-nya min 12,8 dikurang titik N. N-nya min 3, min 5. Nah, di sini sebenarnya mudah, tapi kalian harus berhati-hati ya dengan negatifnya. Biar memudahkan dan mengurangi ketidaktelitian, kita tulis terlebih dahulu X-nya itu berarti min 12 dikurang dengan X-nya min 3 ya. Jadi harus ingat di sini X, Y, di sini X, Y. X dikurang dengan X. Dapatlah min 12, min ketemu min jadinya plus. Plus 3 sama dengan min 9. Lalu Y dikurang Y sekarang 8 dikurang min 5. Min ketemu min jadi plus. 8 plus 5 sama dengan 13. Maka jawaban koordinat titik L terhadap titik N adalah min 9,13. Soal selanjutnya di sini ada titik A, B, C, D. Masing-masing sudah diketahui koordinatnya. Yang ditanya luas bangun A, B, C, D. Berarti kita harus mengetahui A, B, C, D ini bentuknya apa. Ya, supaya tahu bentuknya apa, berarti kita harus menggambarnya dalam koordinat kartesius. Oke, kita buat dulu sumbunya seperti biasa. Ada sumbu X, ini sumbu X, dan ada sumbu Y. Sekarang kita mulai dari titik A. Titik A min 4,1. X negatif ada di sebelah kiri ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Di sini min 4. Koma 1, Y-nya 1, di sini 1. Berarti ini adalah titik A. Sekarang kita beralih ke titik B. Titik B, X-nya 2, Y-nya 3. X2 1, 2. Di sini X2, Y-nya 3. Di sini Y 3.
Maka titik B ada di sini ya, 2,3. Ini titik B. Sekarang kita ke titik C. Titik C 2,8. X-nya 2 sama seperti yang tadi ya. Y-nya 8. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata nggak cukup teman-teman ya. Kita pindahkan dulu. Oke, kurang geser sedikit ya. Yang ini kita hapus terlebih dahulu, kita tambahkan ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Maka ini adalah titik C. Oke, sekarang kita ke titik D, titik yang terakhir. X-nya min 4 sama seperti tadi, min 4. Y-nya 6. Y-nya 6 ya. Y6, di mana Y6? Y6 di sini. Berarti ini adalah titik D. Sekarang tinggal kita hubungkan titiknya dari A ke B, lanjut dari B ke C, lanjut dari C ke D, lanjut dari D ke A. Nah, kita sudah menemukan bahwa ini bangunnya berbentuk jajar genjang. Tapi jajar genjangnya terbalik ya. Lalu gimana cara kita menentukan luas dari jajar genjang ABCD? Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya itu yang ini ya. Jadi tinggal kalian putar gambarnya atau layar HP kalian, tinggal kalian putar ya. Tingginya yang mana? Tingginya itu yang ini ya. Ini tingginya. Ini adalah tinggi. Oke, sekarang kita hitung berapa alas dan berapa tingginya. Alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Berarti alasnya 5. Dikali tingginya. Kita hitung tingginya ada berapa kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Berarti 5 kali 6. Maka luas dari ABCD adalah 30 satuan luas. Kita ke soal selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Ada berapa titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y? Gambarkanlah titik-titik tersebut dan sebutkan koordinatnya. Oke. Kita bisa mulai dari menyebutkan koordinatnya ya. Kita bisa mulai dari menyebutkan koordinatnya. Jadi kalau ada titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu X, berarti koordinatnya Y. 4 satuan dari sumbu Y. Nah, ini berarti koordinat X-nya. Kita mulai dari X ya. Titik itu mulainya dari X, Y. X, Y. Berarti titik yang pertama, anggap aja titik A ya. Ada X-nya 4.
Y-nya 6. Oke, gitu ya. Jadi kalau sumbu X berarti dia koordinat Y-nya 6. Kalau sumbu Y berarti dia koordinat X-nya 4. Oke, itu kalau kedua-duanya positif. Sekarang bisa kita rubah. Kalau kedua-duanya negatif berarti min 4, min 6. Kalau yang satu positif, satu negatif bisa min 4,6. Bisa 4, min 6. Jadi ada 4 titik ya. Kenapa 4 titik? Karena kuadran ada 4. Karena kuadran ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini kuadran 1. Kuadran 2 yang ini X-nya negatif, Y positif. Kuadran 3 dua-duanya negatif. Dan kuadran 4 X-nya positif, Y negatif. Gitu ya. Lalu selanjutnya tinggal kita gambar. Karena di sini dia minta gambarkan titik-titik tersebut. Tinggal kita gambar. Oke, kita buat sumbu-sumbunya dulu ya, sama seperti tadi biasa. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Titik A 4,6, X-nya 4, di sini X 4. Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini Y 6. Maka ini adalah titik A. Titik B min 4, min 6. Titik B min 4, X-nya min 4. Di sini X min 4, Y-nya min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini min 6. Maka ini adalah titik B. Kita lanjut titik C min 4,6. X-nya min 4, Y-nya 6. Sudah ada ya. Tinggal kita titikkan. Di sini adalah titik C. Dan satu lagi adalah titik D, X-nya 4, Y-nya min 6. Ini adalah titik D. Total ada 4 titik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal benar salah ya. Kita harus menganalisa apakah pernyataan ini benar atau salah. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Kita analisa dari soal yang pertama. Di sini dia bilang penulisan koordinat sebuah titik yang benar adalah ordinat, apsis. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu ordinat dan apa itu apsis, jadi ordinat dan apsis itu adalah nama lain dari X dan Y ya. Jadi X itu bisa kita sebut apsis, Y bisa kita sebut ordinat. X bisa disebut apsis, Y bisa disebut ordinat ya. Maka kalau penulisan titik yang benar itu X, Y. X, Y. Berarti apa dulu yang kita tulis? Apsis dulu, baru ordinat ya. Maka di sini pernyataannya salah. Karena harusnya kita tulis apsis terlebih dahulu ya. Apsis, ordinat. Oke.
Itu untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, dua buah titik koordinat yang jika dihubungkan menjadi sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki nilai absis yang sama. Dia bilang kalau sejajar dengan sumbu X memiliki nilai absis yang sama. Oke, tadi kita sudah menemukan ada soal yang sejajar dengan sumbu X. Langsung aja kita lihat soal sebelumnya ya. Nah, di sini ada soal yang sejajar dengan sumbu X. Garis M atau garis AB. Dia apanya yang sama? Kita lihat. Yang sama itu adalah ordinatnya atau Y-nya ya. Jadi kalau dia sejajar sumbu X, maka yang sama adalah ordinatnya. Nih, ordinatnya sama-sama melalui Y sama dengan 4. Jadi jika dia sejajar dengan sumbu X, maka yang sama adalah ordinatnya. Berarti di sini salah. Harusnya yang benar adalah ordinat. Maka pernyataan yang kedua salah. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Titik Q berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 8 satuan terhadap sumbu Y. Jika titik Q terletak di kuadran 4, koordinatnya adalah -3, -8. Kita bisa jawab mulai dari sini ya. Kuadran 4 itu seperti tadi yang sudah kita ketahui ya di soal-soal sebelumnya. Kuadran 4 itu X positif dan Y negatif. Karena di sini dua-duanya negatif, maka pernyataan ini bernilai salah. Oke, kita lanjut di dua soal yang terakhir ya. Di soal ini ada seekor semut bergerak dari titik 2,3 pada bidang koordinat. Semut tersebut bergerak 8 satuan ke kiri. Nah, kalian harus tahu bahwa kalau 8 satuan ke kiri, ini berarti X-nya negatif 8. Berarti X dikurang 8 atau negatif 8 ya. Karena ke kiri itu negatif. Dilanjutkan dengan 6 satuan ke atas. Dia bilang 6 satuan ke atas. Kalau 6 satuan ke atas, maka ini sumbu Y. Y ke atas positif ya. Y ditambah. Ke atas itu positif berarti ditambah. Ditambah berapa? Ditambah 6. Tinggal kita hitung titik yang ada di soal 2,3. Jika dia dikurang X-nya kita kurang 8. Ini X-nya ya. X dikurang 8, 2 dikurang 8 berarti sama dengan -6. Lalu Y-nya nih ditambah 6. Y-nya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi hasilnya -6,9. Berarti benar. Maka pernyataan ini bernilai benar. Oke, di soal yang terakhir, pernyataan yang terakhir di sini diketahui titik P -3,7. Maka titik P berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Nah, ini sama seperti soal-soal yang sebelumnya ya. Koordinat itu mulainya dari X, Y. X, Y. Kalau X berarti dia jarak terhadap
sumbu Y. Sumbu Y. Jika Y, maka dia adalah jarak terhadap sumbu X ya. Biar kalian tidak penasaran, boleh kita gambar ya. Boleh kita gambar min 3,7 Jadi min 3,7 itu ada di kuadran 2 ya. Jadi kita bisa gambarnya seperti ini saja. Yang penting terlihat titiknya ya. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. X nya min 3, 1, 2, 3, di sini min 3, Y nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dapatlah di sini titik P. Nah, kita lihat tuh ya. Seperti yang tadi dibilang, kalau X maka dia jarak terhadap sumbu Y. Jadi jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? 3. Jarak terhadap sumbu Y-nya 3. Kita lihat apakah benar jarak terhadap sumbu Y 3. Jarak terhadap sumbu Y nih, jarak terhadap sumbu Y berarti ke sini ya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Sedangkan jika dia Y, koordinat Y-nya itu jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? 7. Kita coba lihat. Jarak terhadap sumbu X, berarti jarak terhadap sumbu X itu ini. Jarak ke sini ya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya, jaraknya terhadap sumbu X. Maka pernyataan ini kalau dia bilang 7 satuan terhadap sumbu Y, jawabannya salah. Karena 7 satuan terhadap sumbu X. Pernyataan ini bernilai salah. Oke, jika masih ada yang belum kalian pahami, bisa kalian putar-putar ulang videonya supaya lebih memahami ya. Oke, sampai sini dulu video kita di channel Akademi Milimeter. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman matematika kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa like untuk mendukung channel ini dan komen jika ada pertanyaan atau request video. Jangan lupa share supaya teman kalian mendapatkan manfaat juga dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.